Yo, pagi semua. Kali ini aku mau review ya, review bener. Membagi pengalaman. Aku mau berbagi pengalaman setelah liburan di Jogja. Aku mulai penginapan. Disebutin nggak? Ya boleh. Kita kan awal dari Awalnya nginep di daerah Gunung Kidul, itu di daerah Pantai Kukup. Sebutin penginapan ya, nggak usah ya. sebutin boleh. Eh, Nanti kita kan mungkin ada sensor. Kita nyobain tuh di penginapan di Joko Samudra, Joko Samudro. Joko Samudro. Joko Samudro. Ya, Emang bener. sih dengan harganya yang relatif murah, tak bilang ya. Tapi dengan fasilitas yang tak bilang sih buruk ya. Karena air nggak ada. Terus habis itu tempat tidur juga kotor. Spraynya itu lengket. Terus kamar mandinya tuh kotor banget. Aku pas ke kamar mandi tuh nemu hewan lintah yang mengerikan. Itu sih yang aku nggak suka. Terus apa lagi ya? Air mati. Airnya mati. Bayangin saat kita tuh udah kumel, habis dari pantai pengennya mandi, sampai tempat penginapan airnya mati. Terus kebayang dong kalau tengah malam kita kebelet ke belakang, entah itu buang air kecil apa air besar, gak ada air. Perasaannya gimana? Terus udah kan itu. Apalagi Joko Samudro wes toh. Ya, terus hal baiknya Baiknya apa ya, nggak ada ya baiknya. dekat pantai. Iya sih, cuma Harga murah. apa ya namanya ya? Plusnya itu emang deket pantai, jadinya kita ke pantai nggak usah bayar lagi, parkir juga gratis, kita meh di pantai situ sampai malam juga terserah, kita datang pagi juga terserah. Keuntungannya kita bisa nongkrong di pantai Oh sampai iya, malam. aku ngerasain baru pertama kali juga sih di pantai itu sampai malam, sampai jam 10, kurang lebih jam 10-an. Itu pun kemarin balik lagi ke penginapan karena cuacanya itu mau hujan. Ternyata emang hujan beneran. Terus juga enaknya tuh deket tempat makan sih, tapi ya tempat makan di wisata ya ala kadarnya sih, nggak nuntut yang lebih. Bisa jalan di pasir malam-malam pakai Ya, senter. bisa jalan di pinggir pantai tuh malam-malam nyari hewan. Nemu kemarin tuh kok yuyuh. Dur-dur. Kepiting tapi yang masih anakan kayak gitu sih. Terus dah. Ya udah, terus penginapan yang kedua. Terus kedua kita next ke penginapan namanya tuh Homestay Rudi. Itu di daerah Patok Bantul. Itu juga sebenarnya sih enak ya di situ, cuma ya pengalaman kita datangnya tuh malam. Nah dikiranya sama yang jaga itu kita tuh nggak jadi, kayak di cancel gitu, terus akhirnya diisi ke orang. Kita nyampe situ jam 7-an ya, Iya. jam 7-an, dan yang jaga tuh kaget banget ya loh. Mungkin dengan ekspresi kamarnya itu entah diisi orang atau direnovasi, nggak tahu lah ya. Terus kita dikasih kamar ya dengan harga murah sih dapatnya, dah fasilitasnya oke lah di situ. Dapat kamar family Dapat room. kamar family room yang kasurnya king, bener ya, King bed. king bed. Terus ya emang kamar mandinya di luar ya, tapi itu emang satu ruangan gitu sih, ada dapurnya Ada juga, 2 kamar. ada 2 kamar. Terus kita tuh Ada ruang disuruh tamu. milih kamar depan apa kamar belakang. Itu sih ada ruang tamu juga. Ya aku bilang sih bagus sih penginapannya. Yang ketiga. Oh, plusnya tuh enak banget loh, dia tuh Iya. dekat ke HH. Emang kita tuh pertama rencananya mau ke HH, tapi karena waktu ya nyampe situ juga jam segitu, ternyata HH tutup jam 9, kita udah nggak keburu ke sana. Terus akhirnya mau ke Bukit Bintang. Kita lihat juga macet, sama aja karena corona nggak tahu tutupnya jam berapa. Terus akhirnya kita tuh nongkrong-nongkrong di warung Mas Bro itu di daerah Patok. Apa? Ada kok wisatanya kemarin, waktu apa ya aku lupa. Enggak apa juga. Itu di situ tuh udah mirip kayak di Bukit Bintang sih, bisa lihat pemandangan gitu.
Pokoknya view-nya Pokoknya kafenya tuh view-nya di pinggir tebing. bagus banget. Bisa lihat lampu-lampu kota. Harganya juga relatif terjangkau sih kalau aku bilang. Terus yang ketiga itu di Batik. Dalam Batik itu dekat banget ke Malioboro, ke Taman Sari ya. Di situ kita nyampe juga sama, padahal kita pesen dari Traveloka, kita sampai tempatnya ternyata kamar itu udah keisi. Aku agak bete-nya karena nambah 50.000 dengan harga 200.000. Itu kasur tuh kecil banget, bayangin. Kecil, kamar mandi di luar ekspektasi semua sih. Baiknya kita dikasih free snack ya. Kayaknya bebas juga snacknya tuh, tinggal ngambil aja sih. Ada ceriping singkong sama apa ya, keripik apalah itu namanya, lumayan lah ya. Terus apa lagi coba? Free sarapan. Oh iya, sama free sarapan, include-nya free sarapan. Sarapannya cuma roti. Roti tawar yang kita isian sendiri sih. Pilihannya ada coklat, meses coklat sama cuma meses doang. Tak pikir ada stroberi, ada nanas ya. Ngarep banget. Terus ada kopi sama teh, tinggal milih sih. Ya enaknya tuh deket kota. Kita ke Malioboro tuh deket. Emang kemarin tuh pengen nginep di situ karena mau ke Taman Sari ya. Ternyata paginya kita ke sana itu sekitar jam setengah 10-an ya. Setengah 10-an itu gila, Taman Sari udah padat merayap. Yang antre itu sampai parkiran motor, bayangin panjang banget. Akhirnya kita skip, kita pindah ke alun-alun kidul, nongkrong-nongkrong di situ. Terus dan tunggu videonya nanti pasti kita launching. Nutup mata. Ya, di situ nyobain juga sih, katanya kalau nutup mata kita jalan lurus tuh harapannya terkabul. Terus deh ya. Terus yang keempat ya berarti ini ya. Keempat itu penginapan terakhir itu namanya Noah Homestay. Itu deket juga ke Malioboro. Terus ke Pendopo Lawas. Emang tujuannya kita pengen ke Pendopo Lawas ya. Nyobain di situ kayaknya angkringannya tuh rame banget. Nah, di Noah Homestay ini menurutku penginapan yang paling bagus. Setelah 4 kali kita nyoba, itu ini yang paling bagus sih, dengan harga yang murah tapi fasilitasnya nggak murahan. Dengan harga yang rata-rata hampir sama lah dari penginapan ya, 1 sampai ke 4. Harganya tuh relatif hampir sama ya, dari 1, 2, 3 itu kisaran 100 sampai 150 sampai 200. Gitu. Nah, itu tuh dapatnya kasurnya juga king, ada AC, ada TV, kamar mandinya juga ada bathtubnya. Homey banget lah pokoknya. Aku suka kamar mandi dalam ya, yang pasti nggak kayak yang sebelumnya, kamar mandinya ternyata luar. Kalau kalian yang ke Jogja, aku rekomendasiin sih, ini recommended banget ke Noah Homestay. Jadi di sini tuh cuma ada 3 kamar doang. Ini emang kayak rumah sih, disewain aja. Kalau aku bilang homey banget sih di sini. Ke Malioboro juga deket. Terus besok mau nyoba lagi nih ke Taman Sari, nggak tahu ya hoki apa enggak. Kalau emang antriannya panjang ya gimana lagi, berarti keep aja. Terus di sini dapat kopi, dapat ruang tamu, ada ruang makan, bisa buat ngopi sendiri, terus free air minum juga ya. Kalau itu udah normal biasa ya, tapi kalau di sini tuh kayak kopi, teh itu bisa bikin sendiri, terus ada kulkas juga di luar. Terus pokoknya nyaman banget, boleh dicobain kalau kalian yang mau ke Jogja. Namanya tuh Noah Homestay. Emang dia tuh nanti kalau kalian nge-map itu nggak ada namanya sih ya Noah Homestay kayak gitu, yang penting ikutin mapnya aja, dia udah pas kok berhenti di depan tempatnya. Ancar-ancarnya tuh di belakang. Ancar-ancarnya belakang Java Juice sama minyak apa ya, parfum. Laundry itu apa namanya? Oh ya, sama laundry. Alin Laundry atau apa namanya? Pokoknya kalau sini nge-map aja deh, pokoknya nanti ketemu deh.
kita kemarin juga nge-map, tiba di depannya persis sih, cuma kita emang bingung ya karena nggak ada tulisannya bener ini nggak sih, bener ini nggak sih, ternyata bener, ikutin map aja. Terus Cok. Ya pengalaman terburuk selama syuting kayak gitu loh. Ya Penginapan. pengalaman terburuknya selama kita traveling berarti 4 malam 5 hari ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Pengalaman kita traveling 5 hari 4 malam itu yang terburuk itu nggak ada air. Kita hidup itu butuh air ya, sumpah itu sampai aku sendiri aja minum air putih tak batasin ya, takut kalau tengah malam pengen buang air kecil nggak ada airnya. Itu sih yang paling terburuk, sama itu spray lengket banget sumpah, bikin gatel-gatel. Paling buruk lagi di Semarang. Oh iya, aku pernah pengalaman paling buruk itu di Semarang itu sebutin nggak? Di Mesin ya. Kita awalnya di situ tuh ngira itu tuh emang enak banget dengan harga yang murah ya, fasilitas ya bagus lah. Tapi kemarin itu sempat ini sih kehilangan helm di situ. Bayangin masa di tempat penginapan helm itu bisa hilang, dicuri orang. Terus dari pihak hotelnya tuh kayak nggak ada tanggung jawab gitu loh, malah melempar kesalahannya tuh ke kita loh. Kenapa helm nggak dititipin, helm nggak dimasukin, motor nggak dimasukin lah? Mana kita tahu ya, disuruh masuk aja enggak. Terus Cok. Ya apalagi yang jaga tuh. Oh iya, yang jaga tuh cuma 1 orang doang, jadinya dia jagain iya, terus beres-beresin iya. Cuma yang nggak aku suka tuh pas kita komplain kayak nggak ada rasa tanggung jawab gitu, malah dia ngegas loh. Saya tahunya tuh helmnya cuma 1 kayak gitu, padahal kan jelas-jelas ada 2. Itu sih yang nggak aku suka, dan aku nggak bakal balik ke situ lagi. Apalagi balasan-balasan chatnya. Oh iya, apalagi balasan chatnya itu agak apa ya, agak ketus ya. Dia bilang kenapa kok motornya nggak dimasukin garasi, helmnya juga nggak diikatkan di motor. Padahal kita tuh nggak pernah tahu itu ada garasi ya, karena garasi itu tertutup. Terus kita ya taunya parkir di depan aman lah ya, secara kalau di penginapan juga parkir di depan aman ya. Terus CCTV-nya juga nggak tahu ya, itu yang jelas kita udah minta CCTV. Hasil dari CCTV itu emang ada yang ngambil motor ngambil helmnya itu sekitar jam 2-an pagi. Itu jadinya orang lewat pura-pura HP-HPan terus dia ngambil helm. Terus itu ya penjaganya tuh dia malah ngelesnya. Kita juga perlu tidur ya, emang kita tahu perlu tidur, harusnya dari manajemennya dong nambahin 1 orang buat jaga. Kalau ada yang jaga kan hal itu nggak mungkin terjadi gitu loh, kehilangan itu. Terus dia malah ya pokoknya lain lah ke kita. Terus dia bilang ya udah kalau emang mau diganti, dia mau ganti tapi pakai uangnya sendiri. Terus kita nggak minta ganti ya, kita cuma minta pertanggungjawaban tuh nggak harus diganti ya, cuma kita ya udahlah dia harusnya lebih hati-hati. Terus ya aku jengkel juga sih, terus tak jawab aja, helm kita udah beli kok, tak bilang kayak gitu. Tapi gini loh, maksudnya tuh gini ya, kalau orang yang kehilangan itu punya uang lebih, kalau misalkan nggak punya uang lebih istilahnya buat beli helm, dia punya uang tapi cuma buat transport dia pulang gitu loh, mikirnya tuh di situ sih. Tapi kok mereka tuh nggak kepikiran sampai situ. Terus Ya kalau kata-katanya nggak enak itu loh. yang mana? Yang tindak kejahatan tuh terjadi. Oh iya, aku paling gimana ya? Bukti itu Oh ini. tunjukin coba, kelihatan nggak? Apalagi dia bilang Kelihatan. kayak gitu aja, kelihatan nggak sih? Nah ini nih. Nih ya, aku bacain ya. Dia bilang tuh kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Ini sih yang nggak aku suka. Terus dia bilang juga agak tersinggung juga ya.
kebetulan saya ada helm Bogo juga baru, saya akan berikan, tapi saya nggak tahu helm Bogonya itu sebagus apa. Sampai dibilang kayak gitu loh, dia kayak nyindir banget, kayak aku tuh nggak mampu beli ya, terus akhirnya tak bales ya. Untuk helm saya udah beli sih, tak bilang kayak gitu. Itu sih yang nggak aku suka. Ya memang sih harga helm sama harga penginapan masih harga helm. Iya, kalau aku Masih bilang mahal harga helm. helm sama harga penginapan itu lebih mahal harga helmnya sih. Nanti kita tampilkan cuplikan CCTV Ya, boleh nanti kita sisipi hasil CCTV yang helmku hilang itu ya. Boleh nanti dipadangi langsung. Tapi ada juga yang hilang mbak ya. Foto helm ya, terus dulu. terus kalau bagi kalian yang nginep di situ harap berhati-hati aja ya, kayak helm mungkin dibawa masuk aja. Motor kalau bisa dimasukin ke garasi kalau emang dari situ, dari pihak penginapannya nyuruh masukin ya. Itu sih. Dan yang nggak masuk akal juga soalnya itu memang di depan ada meja resepsionis, terus kita parkir di depan pas Di pintu keluarnya. jadinya tuh kalau si resepsionisnya duduk di situ tuh sebenarnya dia bisa ngeliat loh kalau emang ada yang jaga loh ya. Terus aku nggak suka juga dia bilang, loh saya kan butuh tidur juga kayak gitu loh. Wah, kalau tahu dia butuh tidur diomongin lah ya, oh iya silahkan dimasukin ke garasi atau gimana, helm dibawa masuk, tapi nggak ada kata kayak gitu sih. Terus dia itu kalau air kesimpulannya kan dia di belakang di bawah sendiri. Ya, pokoknya intinya dia mau ganti tapi dari ngerogoh uangnya sendiri. Terus bawah lagi kan ada yang paling bawah kita ngobrol banyak, terus aku ngobrol banyak terus nggak dibalas. Terus kesimpulannya gitu kan. Oh iya, itu aja sih, sekedar masukan aja ya, nanti keamanan itu lebih ditingkatkan. Kalau ada yang jaga di depan itu pastinya helm tuh nggak bakalan hilang, soalnya yang jaga cuma satu doang ya, kasihan juga sih sebenarnya. Kemarin juga masnya mikirnya kan kita minta ganti ke masnya kayak gitu ya yang jaga, soalnya pertanggungjawaban kadang orang mikirnya kan ganti uang atau ganti apa gitu, padahal kita cuma butuhnya tuh ya udahlah dibantuin nyari. Harusnya kata-katanya tuh yang lebih bagus, oh iya mbak nanti kita bantu ya, kita liatin CCTV. Malah dia bilang, oh kalau lihat CCTV itu lama bla 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 bla. Akhirnya aku jengkel ya, sarapan juga belum udah dibikin jengkel, udah aku tinggal dan aku nggak bakal lagi balik ke situ. Ya bagi kalian yang mau long weekend ya, pengalaman dari aku itu kalian harus siapin tuh jauh-jauh hari kayak penginapan ya, yang pasti itu penginapan, soalnya biar ketika kalian nyampe kalian tuh langsung ngerasain istirahat, bener-bener yang istirahat ya. Pengalamanku kemarin tuh kita nyampe nungguin bersihin lah, nunggu ganti spray lah, nunggu ganti beres-beresin lah pokoknya. Jadinya tuh pengennya aku kan nyampe langsung istirahat ya karena capek di perjalanan, tapi nyatanya enggak. Udah. Masa pengalaman aku kunci hilang kan, gak usah coba. Ya udah, itu aja sekilas pengalaman aku liburan di Jogja ya. Mungkin nanti kalian yang mau liburan bisa mempersiapkan jauh-jauh hari ya. Kayak penginapan itu penting banget. Pengalaman aku yang nyari penginapan dadaan ya, untungnya juga dapat sih. Tapi ya ala kadarnya, padahal kita pengennya yang view-nya bagus ya, gitu sih.
Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, sama komen dan share ya ke teman-teman, ke saudara. Siapa tahu infonya bermanfaat ya. Jangan lupa nyalain loncengnya sama subscribe ya. Subscribe kan gratis. Itu aja ya. Sekian dari aku. Sampai ketemu lagi dan tunggu video-video kita selanjutnya. See you.